Perkenalkan, nama saya Bucekera Lamalete, NIM 2323702004, mahasiswa jurusan Teknik Sipil, Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan, kelas A semester 1. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi perbaikan tanah untuk konstruksi sipil. Di sini saya menggunakan PowerPoint untuk menjelaskan materinya. Yang pertama, materi yang akan saya bawakan itu berkaitan dengan pengertian umum perbaikan tanah dalam konstruksi sipil, perbaikan tanah dengan metode kimiawi, perbaikan tanah dengan metode fisik, pengembangan metode perbaikan tanah, compaction grouting, dan kesimpulan. Perbaikan tanah. Pengertian umum. Perbaikan tanah adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan karakteristik tanah agar memenuhi kebutuhan persyaratan teknis konstruksi. Metode perbaikan tanah yang dipilih harus disesuaikan dengan karakteristik tanah asli dan persyaratan konstruksi yang dibutuhkan. Klasifikasi perbaikan tanah. Yang pertama, perbaikan tanah dengan metode kimiawi. Yang selanjutnya dibedakan dalam beberapa sudut tinjauan, antara lain ditinjau dari jenis bahan pencampuran, di sini ada perbaikan tanah dengan semen, kapur, dan abu. Ditinjau dari cara pencampuran, itu ada perbaikan tanah dengan metode pengadukan, perbaikan tanah dengan metode penyuntikan. Di sini kita masuk pada perbaikan tanah dengan metode fisik. Ada beberapa jenis. Yang A, pemadatan tanah; B, konsolidasi tanah; C, pengeringan tanah; D, penggantian tanah; E, perekatan partikel tanah, dan lain-lain. Berbagai jenis perbaikan tanah yang telah dikembangkan selama ini: perbaikan tanah semen, perbaikan tanah dengan kapur, perbaikan tanah dengan abu, perbaikan tanah dengan larutan kimia. Tujuan perbaikan tanah. Di sini tujuan perbaikan tanah: yang pertama, memberikan daya dukung tanah; yang kedua, meningkatkan kuat geser tanah; yang ketiga, memperkecil kompresibilitas dan penurunan tanah; keempat, memperkecil permeabilitas tanah; kelima, memperbesar permeabilitas tanah, kasus di watering and sand lines; enam, memperkecil potensi kembang susut pada tanah; tujuh, menjamin memperkecil potensi kembang susut pada tanah, swelling potential. Perbaikan tanah dengan metode kimiawi. Perbaikan tanah dengan metode kimiawi adalah metode perbaikan tanah yang dilakukan dengan menambahkan bahan kimia ke dalam tanah untuk mengubah karakteristik tanah. Bahan kimia yang umum digunakan untuk perbaikan tanah antara lain semen, kapur, dan polimer. Semen. Semen adalah bahan kimia yang digunakan untuk meningkatkan daya dukung dan kuat geser tanah. Semen bekerja dengan cara mengikat butir-butir tanah menjadi satu kesatuan yang lebih kuat. Kapur adalah bahan kimia yang dapat digunakan untuk mengurangi kompresibilitas tanah. Kapur bekerja dengan cara menetralkan asam organik yang terkandung dalam tanah. Proses perbaikan tanah dengan kapur disebut lime stabilization. Lime stabilization dilakukan dengan pencampur tanah asli dengan kapur dan air. Campuran ini kemudian dipadatkan untuk menghasilkan material yang memiliki kompresibilitas yang lebih rendah. Lime stabilization dapat digunakan untuk berbagai macam konstruksi seperti jalan, jembatan, dan fondasi bangunan. Perbaikan tanah dengan metode fisik. Perbaikan tanah dengan metode fisik adalah metode perbaikan tanah yang dilakukan dengan mengubah karakteristik tanah tanpa menambahkan bahan kimia. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan energi mekanis ke dalam tanah sehingga terjadi perubahan struktur tanah. Perbaikan tanah. Perbaikan tanah dengan pemadatan. Pemadatan adalah proses mengurangi rongga udara dan air dalam tanah dengan memberikan gaya tekan dari luar. Pemadatan dapat dilakukan dengan cara manual, mekanis, atau pneumatik. Pemadatan dapat meningkatkan daya dukung, kuat geser, dan permeabilitas tanah. Pemadatan juga dapat mengurangi penurunan tanah. Dynamic compaction. Dynamic compaction adalah metode perbaikan tanah yang dilakukan dengan menjatuhkan beban dari ketinggian tertentu ke permukaan tanah. Energi dari beban yang akan menyebabkan pemadatan tanah
Dynamic compaction dapat digunakan untuk memperbaiki tanah lunak, tanah lempung, dan tanah berpasir. Geosnetics adalah material yang terbuat dari polimer seperti plastik atau serat. Geosthetic dapat digunakan untuk memperbaiki tanah dengan cara meningkatkan stabilitas tanah, mengurangi permeabilitas tanah, dan mencegah erosi tanah. Geosthetic dapat digunakan untuk berbagai macam konstruksi seperti jalan, jembatan, dan fondasi bangunan. Konsolidasi. Perbaikan tanah dengan konsolidasi adalah metode perbaikan tanah yang dilakukan dengan mengurangi kadar air di dalam tanah. Proses ini dilakukan dengan cara memberikan beban statis ke atas tanah sehingga dapat mengalir keluar dari tanah. Konsolidasi dapat meningkatkan daya dukung dan kuat geser tanah. Konsolidasi juga dapat mengurangi penurunan tanah. Pengembangan perbaikan tanah. Ada beberapa macam pengembangan perbaikan tanah yang sudah dikembangkan. Yang pertama, rigid inclusions. Rigid inclusions adalah inclusion yang terbuat dari material yang kaku seperti beton atau baja. Rigid inclusions bekerja dengan cara meningkatkan daya dukung tanah di sekitarnya. Flexible inclusions. Flexible inclusion adalah inclusion yang terbuat dari material yang lentur seperti geogrid atau geotekstil. Flexible inclusions bekerja dengan cara meningkatkan stabilitas tanah di sekitarnya. Flexible inclusions dapat digunakan untuk memperbaiki tanah lunak, tanah lempung, dan tanah organik. Composite inclusions. Composite inclusion adalah inclusion yang terbuat dari kombinasi material kaku dan lentur. Composite inclusion menggabungkan keunggulan dari rigid inclusion dan flexible inclusion. Composite inclusion dapat digunakan untuk berbagai tanah lunak, tanah lempung, dan tanah organik. Sekian materi yang saya jelaskan. Dari materi yang saya jelaskan ini, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam perkembangannya perbaikan tanah pada konstruksi sipil sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat, tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana itu dapat bekerja dengan baik pada bangunan konstruksi sipil dan selalu menjaga faktor lingkungan untuk selalu diperhatikan. Terima kasih. Salam sejahtera.